Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, gereja memperingati Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Hari ini pun kita bersukacita untuk penerimaan sakramen Krisma bagi anak-anak kita. Kita meminta Roh Kudus agar kita bisa menjadikan kita saksi Kristus kepada dunia. Kita juga bersyukur kepada Tuhan akan penyertaannya bagi paroki kita ini. Kita menyerahkan seluruh umat Allah, para pelayan pastoral dan pastor paroki agar selalu dibarui oleh Roh Kudus, sehingga selalu hadir sebagai kanal-kanal penyalur rahmat bagi sesama melalui karya pengurusan, pewartaan, dan dalam usaha untuk mengusahakan kesejahteraan bersama, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Dengan tema mereka semua bersahati dan tekun berdoa. Mari kita berdiri dan menyanyikan lagu pembuka. Oh
Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Rekan-rekan imam sekalian yang saya kasihi, umat sekalian, secara khusus anak-anak yang akan menerima sakramen Krisma pada hari ini yang saya cintai dalam Tuhan. Pada perayaan Kristus ini, kita ingin bersyukur kepada Tuhan karena Dia tetap setia mengikuti, menuntun perjalanan paroki ini, dan Dia tetap bertumbuh. Pertumbuhan yang cukup menarik adalah sekelompok anak-anak yang akan menerima sakramen Krisma pada hari ini. Itu berarti paroki ini tetap bertumbuh dalam imannya melalui diri anak-anak ini. Kita menyambut gembira karunia Allah yang luar biasa ini. Kemudian kita akan memohon agar Roh Kudus yang akan diterima oleh anak-anak pada hari ini akan mendewasakan mereka, menuntun mereka, membimbing mereka dalam perjalanan iman mereka selanjutnya di dalam gereja di mana mereka bertumbuh dan berkembang. Pada perayaan Kristus ini juga kami ingin membagikan berkat kekebalan kami sebagai uskup. 5 tahun yang lalu kami diurapi menjadi uskupan Ruteng. Dan demikian kami diberi kuasa untuk membagikan berkat Tuhan itu melalui tugas kekebalan kami untuk semua umat di seluruh wilayah gereja lokal Uskupan Ruteng ini. Dan hari ini akan kami bagikan kepada seluruh umat yang ada di wilayah paroki Isor ini, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini. Saudara-saudara terkasih, agar perayaan ini benar-benar menjadi perayaan yang berahmat bagi kita sekalian, secara khusus bagi anak-anak ini. Mari kita mempersiapkan hati kita di awal perayaan ini dengan mengakui semua dosa-dosa kita. Kita bersama-sama berdoa. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan kata, dengan perbuatan dan kata. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada dan kepada saudara sekalian supaya menolong saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Oh
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau berkenan membaharui alam semesta yang telah rusak akibat dosa. Engkau telah mengutus Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Kehadiran Roh Kudus telah menguatkan para rasul dan memampukan mereka menjadi saksi kebangkitan. Kami mohon agar kami boleh diurapi dengan karunia-karunia rahmat dan kuasa ilahi, sehingga berani menjadi saksi kebangkitan dan pembawa kabar baik kepada dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga di Bukit Zaitun dekat Yerusalem, kembalilah para rasulnya ke kota. Mereka naik ke tingkat atas rumah, tempat mereka biasa tinggal. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon dari golongan pejuang,
dan Yudas anak Yakub. Mereka semua bersehati dan tekun berdoa bersama beberapa wanita dan Maria Bunda Yesus serta saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom kepada Allah. Dan
Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghalusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya ke Tuhan." Yang mulia dan yang kami kasihi, Monsinyur Ciprianus, yang saya kasihi Romo Viker, yang saya kasihi Pastor Paroki San Yosef Kisol, para rekan imam, yang saya kasihi pula bapak-bapak, ibu-ibu dari DPP DKP Paroki, bapak mama, saudara-saudara, dan secara istimewa anak-anak calon Risma yang saya kasih dalam Tuhan. Pada hari Santa Perawan Maria dipersembahkan di Kenisa. Pada hari ini juga kamu semua, 700-an orang lebih, dipersembahkan di Kenisa secara baru lagi. Suatu peristiwa yang tentu bermakna untuk hidup, dan saya membayangkan perayaan hari ini, penerimaan sakramen Krisma hari ini sebagai peristiwa Pentakosta yang baru. Pentakosta di Paroki Santo Yosef Kisol. Harusnya Bapak Uskup saya menyampaikan homili ini, karena kalau Bapak Uskup sudah hadir di antara kita, wajah gereja yang itu terjadi. Dan hari ini kita mengalami keutuhan identitas kita sebagai gereja di tempat ini. Saudara-saudara, pada Pentakosta pertama, Petrus dan teman-teman dan semua murid dicurahi Roh Kudus, dan dalam kuasa Roh mereka berani memperlihatkan diri kepada bangsa-bangsa di Yerusalem bahwa mereka adalah murid-murid Kristus. Secara jelas juga mereka berbicara tentang Yesus Kristus, penyelamat yang wafat dan bangkit, yang dalam Injil hari ini menjumpai para muridnya lagi dengan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus mengembuskan Roh Kudus kepada mereka. Para murid juga secara tegas bersaksi untuk hidup sebagai murid Kristus dan menerima Roh Kudus sebagai kekuatan dalam seluruh ziarah hidup mereka. Keberanian, kejelasan, dan ketegasan tidak abu-abu
menjadi ciri-ciri kuat orang Kristen berkali. Dengan menerima Krisma, kita semua merayakan sesungguhnya Pentakosta yang baru. Kita menunjukkan diri kita sekarang, menunjukkan identitas kita sebagai orang Katolik secara lebih sadar dan lebih dewasa. Kamu sudah SMP lebih sadar, sudah SMA lebih dewasa. Kalau SMP juga dewasa, lebih bagus lagi. Lebih sadar, lebih dewasa sebagai orang Katolik. Anak-anakku sekalian, dengan Krisma nyata pula hari ini bahwa kita semua dicintai Tuhan, dipilih Tuhan, didatangi oleh Tuhan, dimasuki dan dipenuhi dengan Roh Tuhan. Karena itu tugasmu sekarang adalah menghidupi semangat Tuhan, mengkomunikasikan semangat Tuhan, yaitu mencintai doa, sabda dan ekaristi, saling mengasihi, bekerja bagi semua, saling memikul beban, karena dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus dan kamu memupuk roh kesatuan di tempat di mana kamu hidup, bergerak dan ada. Saudari-saudara dan anak-anak, peristiwa hari ini, kebersamaan hari ini mendorong kita untuk mengakrabi kembali 3 pengalaman ini. Yang pertama, kita semua diajak untuk penuh iman dan optimisme, melihat tanda-tanda yang menggembirakan dan yang membesarkan hati di paroki ini. Tanda-tanda semangat hidup menggereja yang sehat, yang baik dan benar. Tidak hanya tanda-tanda fisik dalam bangunan atau fasilitas, tetapi terlebih tanda-tanda karya Roh yang telah mempersatukan kalian semua, dan Roh yang menyembuhkan umat paroki ini dari hari ke hari. Dan yang kedua, kita diajak lagi untuk penuh iman dan optimisme, untuk bertransformasi, untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Kita di sini bisa saja belum menjadi satu hati secara penuh karena masih bertahan di tingkat aneka wajah. Tetapi iman kita kepada Yesus Kristus memberikan jaminan bahwa ada sebuah hati, yaitu hati Allah, yang sedang dan terus mentransformasi kita semua dan terus mempersatukan kita semua dalam satu hati. Tidak ada orang yang dapat mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan selain oleh Roh Allah. Kalian semua juga mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, dan pengakuan itu terjadi dalam kuasa Roh Allah sendiri. Kita mengakui Yesus Kristus karena Roh Bapa dan Roh Putra dihembuskan ke dalam diri kita masing-masing juga pada siang hari ini. Dan ada tanda-tanda kuat dalam peristiwa Krisma, bagaimana Tuhan mengembuskan kembali secara baru. Kita akan diurapi dengan minyak Krisma, dan minyak Krisma yang akan ditandakan pada dahi kita telah dikuduskan dan diberkati oleh Bapa Uskup kita, dan juga dihembusi kembali oleh urapan Roh dalam diri Bapa Uskup sendiri. Karena itu ketika minyak Krisma ini diberkati pada hari Kamis Putih atau 1-2 hari sebelumnya, Bapak Uskup menghembuskan nafas itu ke atas
atau ke dalam minyak itu yang sebentar akan ditandakan pada dahi Krismawan. Sebuah hembusan baru bagi kita semua. Dan yang ketiga, dalam iman dan optimisme, kita semua diutus sambil membawa budaya roh, di mana yang berkekurangan dibantu, yang tidak berdaya ditolong, yang hilang perlu ditemukan kembali. Di tengah tanda-tanda yang menggembirakan, setiap keluarga sebagai gereja mini harus ditata untuk mencapai nafas kedewasaan dalam budaya roh. Komunitas pendidikan dan berbagai institusi sosial harus dibentuk dalam budaya roh. Mungkin kita sering mengalami banyak benturan atau gelombang-gelombang yang berbias arah. Mungkin kita mengalami kebingungan psikis, kebingungan perasaan. Mungkin kita gugup dan terkadang mungkin kita menangis. Tetapi di hadapan kita terhampar satu pengharapan yang amat layak didambakan, yaitu pengharapan akan karya roh yang mempersatukan yang tercerai-berai dan yang menyembuhkan semua yang terluka. Veni Sancte Spiritus, datanglah ya Roh Kudus. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kristus berjanji memberikan kita Roh Kudus sebagaimana Ia telah curahkan atas para rasul. Para calon Krisma akan menerima urapan sakramen Krisma melalui pengurapan yang akan mereka terima dari tangan Bapa Surga. Penumpangan tangan tersebut menghadirkan kembali peristiwa Pentakosta dalam gereja sepanjang masa. Kita ikuti ritu suci ini dalam iman dan pengharapan yang suci. Bapak Uskup, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini untuk menerima sakramen pendewasaan sebagai kepenuhan inisiasi dan pengukuhan keanggotanya dalam Gereja Katolik. Kami melihat dalam terang iman bahwa mereka layak menerimanya. Karena itu, berkenanlah Bapak Uskup menerimakan sakramen ini kepada mereka. Terima kasih kepada Pastor Paroki dan kepada Dewan Pastoral Paroki dan kepada seluruh umat, terutama para pendamping, saudara-saudari kita yang akan menerima sakramen Kristus. Kalian semua telah membantu mereka mencapai kepenuhan inisiasi dan keanggotaannya dalam gereja. Maka dengan senang hati,
Saya mengabulkan permohonan dari saudara. Syukur kepada Allah. Anak-anak sekarang yang sudah menyala lilinnya dipersilakan untuk berdiri. Pegang lilinnya di depan dada. Jangan ke atas di depan dada. Sudah semua? Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan saya. Anak-anak sekalian, apakah kamu menolak setan dengan segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah kamu akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah kamu akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, Bapa dimakamkan, yang bangkit dari alam maut, dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah kamu akan Roh Kudus Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini hadir dalam sakramen Krisma, yang dianugerahkan kepada kamu secara istimewa, seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Percayakah kamu akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara sekalian, mari sekarang kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang Maha Kuasa, agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada kita yang telah dilahirkan kembali dalam hidup yang abadi melalui sakramen pembaptisan. Saya mohon kepada imam ikut menumpahkan. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus, dan telah membebaskan kami dari dosa. Berkenanlah mencurahkan Roh Kudus kepada mereka. Semoga mereka dapat anugerahi roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat, roh pengetahuan, ibadat dan ketaatan. Semoga Kau penuhi mereka dengan keberanian menjadi saksi Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Mari kita sudah berdiri. Saudara-saudari, Kristuslah Sang Raja. Kita dan semesta alam tunduk kepadanya. Marilah kita memujinya dan memohon kepadanya. Bagi Sri Paulus, para uskup, para imam, dan biarawan-biarawati, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja kami untuk selalu tekun dan setia mempertahankan warisan iman yang mereka terima dari para rasul di tengah arus-arus besar zaman ini. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin negara kami, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin negara kami agar mampu dan berkehendak mempergunakan wewenangnya dengan bijaksana untuk kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang telah menerima urapan Roh Kudus, semoga kuasa Roh Allah yang telah dimeteraikan atas diri mereka terus-menerus menjadi api yang menyala, memberikan terang dan cahaya dunia sekitar. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, ya Bapa, bimbinglah dan dampingilah mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan
agar mereka tetap memiliki harapan dan kekuatan untuk memperjuangkan hidup mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, bimbinglah dan beranikanlah kami untuk mengakui Yesus Kristus, Putra-Mu, sebagai Raja semesta alam dalam setiap tindakan dan tingkah kami, dengan tetap mampu memelihara persaudaraan sejati dan perdamaian dunia. Marilah kita mohon. Bagi intensi-intensi kita masing-masing dan bagi kita semua yang dengan cara kita masing-masing terlibat langsung maupun tidak langsung dalam seluruh persiapan dan pelaksanaan penerimaan sakramen Krisma di pagi ini. Ya Bapa, berkatilah kami semua yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam seluruh persiapan dan pelaksanaan penerimaan sakramen Krisma di pagi kami. Berkatilah intensi kami masing-masing dan intensi-intensi dalam Misa Kudus ini. Marilah kita memohon. Kabulkanlah kami. Ya Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami menurut kasih dan cinta-Mu demi Kristus, Raja semesta alam, yang menjadi kekuatan dan harapan kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan.
Berdoalah saudara dan saudari sekalian agar persembahan ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Mulia, penuhilah kiranya janji Putra-Mu dan utuslah Roh rahmat kepada kami. Terimalah penyerahan ini dan semua roh akan mengungkapkan hati korban ini kepada kami, sehingga kami dikuduskan demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Tuhan bersamamu. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada Kamu demi Kristus Pengantara kami. Sebab sesudah naik ke surga dan duduk di sisi kanan-Mu, Ia mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikan untuk mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Maka sekarang dan selamanya bersama laskar para malaikat kami bersujud di hadapan-Mu dan memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, cara perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mematakan misteri iman kita. Sambil merenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa bukti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Tuhan menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami yang 14 dan uskup kami Monsinyur Siprianus serta semua rohaniwan. Ya Bapa, kami berdoa semua Roh Kudus yang diterima oleh Allah kami hari ini memperkuat iman mereka dan mereka menjadi saksi Kristus yang sejati. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Sang Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun memperkenankan berserta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi dua Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan manusia ilahi, maka marilah kita berdoa.
Berilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi karena yang memberikan. Dan berilah kami nyaman kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, yang hidup dan menajam sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Sungguh bahagia kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan tubuh dan darah Kristus.
gereja ini bukan tempat konser ya. Saya harap kamu jangan sampai menumbuh kebiasaan tepuk tangan seperti ini. Ini tempat untuk berdoa. Jangan membiasakan diri dengan ini bukan tempat konser ya. Ini mereka penyanyi itu memuji Tuhan untuk kalian. Karena itu hilangkan kebiasaan bertepuk tangan itu ya. Gereja tempat berdoa, bukan tempat konser. Mari kita berdiri, kita mengakhiri dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami untuk membimbing dan merajai kami. Semoga Roh-Nya memperdamaikan dan mempersatukan semua bangsa, sehingga semakin banyak orang Kau perkenankan menerima anugerah kehidupan baru. Demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Selamat siang untuk kita semua. Yang mulia Uskup Bulteng, yang kami hormati Romo Pater Pujian, Romo Sekretaris Keuskupan, yang kami hormati pula Romo Ken, singkatnya para Romo dan Pater yang sempat hadir pada saat ini, Bapak Ibu undangan, tokoh masyarakat, tokoh umat, dan yang terkasih adik-adik sekalian yang telah menerima sakramen Krisma pada hari ini, Jumat 21 November 2025. Bersiap buat kalian, semoga dengan pencurahan Roh Kudus yang hari ini kamu terima dapat kamu pakai dan kamu gunakan untuk menjadi laskar Kristus sebagai pewarta kebenaran dan Sang Juru Selamat, serta siap beraktivitas bergabung bersama kegiatan-kegiatan berikut. Pada tempat yang pertama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa karena berkat kasih dan kebaikan hari ini Tuhan berkenan mencurahkan Roh di atas anak-anak kita, sehingga sejumlah 721 anak hari ini telah menerima sakramen Kristus. Pada tempat yang kedua, kami mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Monsinyur Uskup Bulteng yang berkenan menerima sakramen Krisma pada anak-anak kami di provinsi ini. Sekiranya berkat Tuhan tetap mengalir ke atas Bapak Uskup dalam pengembalaan. Pada tempat yang sama juga kami menyampaikan terima kasih kepada para imam yang setia membantu Bapak Uskup mengurapi sakramen pada kesempatan hari ini. Kami berterima kasih kepada panitia seluruhnya
juga kepada semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah mensukseskan kegiatan perayaan Ekaristi Krisma pada tahun 2025 ini. Pada tempat ini kami juga menyadari bahwa ada banyak hal yang kami alami yang dirasakan oleh Bapak Ibu serta rombongan yang hadir pada saat ini yang kurang berkenan, maka dengan rendah hati kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami mengajak untuk kita semua yang hadir pada saat ini, setelah perayaan Ekaristi ini nanti akan dilangsungkan kegiatan resepsi bersama yang kita laksanakan di aula bagi Bapak Ibu undangan, dan bagi anak-anak nanti bersama ada tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Sejak yang beberapa hal yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Yang saya kasih pada Brigjen Romo Vigomborong, yang saya kasih Romo Agus sebagai pastor paroki, rekan-rekan jemaat sekalian, yang saya hormati seluruh jajaran BPMB TKP dari paroki Isol, mulai dari stasiun pusat sampai ke KBG, yang saya kasih dan saya cintai anak-anak sekalian. Saya senang kalian sangat semangat ya. Masih pada tempat ya. Ekonomi gereja. Saya senang bahwa kalian punya semangat itu, dan mudah-mudahan semangat ini jangan pernah padam ya, dalam diri kalian, tetap terbenam. Hari ini cukup luar biasa bagi paroki Isol ya. Ada 700-an anak menambah barisan orang-orang beriman yang menjadi dewasa. Kita bukan hanya merayakan penerimaan sakramen Krisma bagi kalian semua pada hari ini, tetapi juga ada satu babak baru dalam perjalanan iman di paroki ini. Saya melihat Kisol berdiri tegak kembali dengan semangat yang tumbuh dari doa, kerjasama, dan ketekunan umat. Sangat menarik dan patut diacungkan jempol keputusan pastor paroki bersama seluruh dewan untuk menetapkan bahwa mulai tahun ini sakramen Krisma diberikan kepada anak-anak SMP ke atas, remaja dan orang dewasa. Ini adalah langkah yang bijaksana. Kenapa? Karena Krisma adalah sakramen pendewasaan iman. Jadi kata begini, pendewasaan iman. Karena itu perlu utamakan. Dan karena itu membutuhkan hati yang siap, membutuhkan pikiran yang matang, dan kemampuan untuk memahami tanggung jawab hari ini. Jadi ada sekali ya, tidak hanya sekedar kami diminta sebagai peserta Krisma ditambahkan dari dunia. Ada satu panggilan bagi kalian untuk bertanggung jawab iman kalian sendiri. Anak-anak SD akan menunggu hingga tahun 2028, dan itu adalah cara kita menyiapkan mereka dengan lebih baik. Kepada kalian semua anak-anakku yang hari ini menerima sakramen Krisma, ya, ingatlah
Minyak yang kalian terima bukan sekedar tanda. Ketika uskup imam tadi menandakan itu pada diri kalian, bukan hanya sekedar tanda, tetapi itu adalah perutusan bagi kalian. Perutusan. Tandanya hadir bukan hanya pada hari ini, tetapi dalam kesetiaan kalian pada misa hari Minggu nanti. Coba bayangkan kalau semua yang sakramen Krisma ini hadir ya, di paroki pusat atau yang di stasi-stasi. Kalian paling depan, sangat luar biasa. Itu panggilan putusan kalian setiap hari Minggu nanti. Dengan teman-teman kalian, juga dengan seluruh umat Allah di mana kalian ada. Keuskupan juga membutuhkan kalian sebagai generasi baru yang berani, yang dewasa, dan penuh dengan Roh Kudus. Karena itu, saya ingin menyampaikan rasa bangga saya atas semangat kalian, atas semangat umat Paroki Kisor yang tetap hidup dan dinamis. Saya mendengar bagaimana Legio Maria berkembang di hampir semua KBG di paroki ini. Kelompok Santa Ana yang setia, THS, THM, dan tadi mereka yang menjaga keamanan. Sekami yang riang, OMK, terutama di Rende yang aktif dan menjadi tanda harapan besar. Ini semua menunjukkan api iman tidak pernah padam di paroki Kisor ini. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada para pengurus DPP, mulai dari pastor paroki, seluruh jajaran DPP DKP, dan penasehat dewan, hingga para ketua KBG. Meskipun menerima pembekalan dan pelantikan resmi, kalian tetap melayani dengan ketulusan dan cinta. Kalian belum dilantik menjadi advokat. Kalian menjalankan tugas dengan baik. Itu berarti bahwa kalian mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Tahun depan kita akan menata pelayanan dengan lebih baik lagi melalui sidang pleno paroki pada awal tahun 2026. Kita akan menentukan siapa yang masih bersedia melanjutkan, siapa yang ingin memberi ruang bagi yang lain, dan semuanya akan mendapat pembekalan dari Pusat sebelum menerima pelantikan resmi dari kami sebagai gembala umat Keuskupan Ruten. Dengan demikian, pelayanan kita semakin matang, terarah, dan kuat karena kalian bersama dengan pastor paroki menjadi garda terdepannya. Saudara-saudara terkasih, yang saya lihat hari ini bukan paroki yang berhenti, tetapi paroki yang bangkit. Bangkit karena Tuhan tidak meninggalkan kalian semua. Bangkit karena umatnya tetap setia. Bangkit karena Roh Kudus masih bekerja dengan kuat di paroki ini melalui diri kalian semua. Mari kita melangkah bersama dengan hati yang diperbaharui dan harapan yang disatukan oleh Roh Kudus. Jika paroki ini telah melewati masa-masa sulit, itu tandanya Tuhan menyiapkan masa depan yang jauh lebih baik dan indah untuk kalian semua di paroki ini. Kita tidak kembali ke masa lalu, jangan kembali ke masa lalu. Kita tidak tinggal di masa kemarin, tetapi kita berlangkah maju menuju masa depan. Kisor bangkit bersama Roh Kudus, kisor pulih bersama doa-doa, kisor berjalan bersama harapan-harapan baru yang kita pintar bersama. Semoga Tuhan berkati seluruh pelayanan dan perkembangan hidup umat di paroki ini. Terima kasih.
berdiri, kita menerima berkat penutup dari perayaan kita. Tuhan bersamamu. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga saudara-saudari sekalian, hidup dan karya dan pelayanan kalian dan hidup iman direstui oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, pergilah, misa telah selesai. Sesi foto-foto semua Bapak Pengawas Saksi. Yang pertama, tolong maju Bapak Pengawas Saksi Krisma dari Rege, dari Monol, bergabung cepat. Kemudian para dewan, ibu-ibu rohani,